Soal penolakan Israel di Piala Dunia U20, Ganjar sudah dipastikan hanya melaksanakan perintah partainya. Hasto Kristianto sudah menjelaskan secara terbuka dan gamblang, bahkan akan mengumpulkan seluruh kepala daerah yang berasal dari kader PDIP untuk menyatukan suara penolakannya terhadap Israel. Ganjar hanya melaksanakan tugas yang diberikan oleh partainya. Siapa yang memerintahkan? Menurut Hasto, ini bukan perintah Megawati. Apakah benar bukan perintah Megawati? Agaknya sudah tidak perlu lagi dibahas. Nasi sudah menjadi bubur. Keputusan FIFA sudah ditetapkan. Indonesia batal menjadi negara penyelenggara Piala Dunia U20. Kini Ganjar dihajar sana-sini, dihujat sana-sini. Ganjar diserang kanan-kiri. Ada yang berpendapat Ganjar sebaiknya membangkang perintah partai. Bukankah seorang gubernur sudah bukan milik partai lagi? Gubernur sudah dihibahkan partai politik ke masyarakat, ke rakyat. Seorang gubernur sudah tidak berhak dikendalikan oleh partai politik. Posisi gubernur harus terlepas dari partai politik. Pernyataan ini masih bisa dibantah oleh hal seperti ini. Untuk menjadi gubernur, tidak mungkin bisa terlaksana tanpa dukungan partai. Sistem pemilihan langsung kepala daerah memaksa aturan kandidat gubernur bisa maju melalui salah satunya, melalui pencalonan yang dilakukan oleh partai politik, atau melalui jalur independen. Fatsun politik ini, seorang gubernur tergantung pada partai politik. Karena di dalam sistem demokrasi, partai politik menjadi pilar utamanya. Oleh karenanya, apa yang salah bila Ganjar mengemban dan melaksanakan apa yang diperintahkan partai? Apalagi bila dipikir lebih jauh lagi, Ganjar ini dalam posisi yang satu langkah lagi bisa maju sebagai capres atau cawapres di Pilpres 2024. Argumen yang lain, kalau seorang gubernur harus melepaskan baju partainya karena sudah milik rakyat dan masyarakat secara umum dan sudah bukan lagi milik partai politik. Lalu kenapa ketika seorang gubernur, seorang kepala daerah yang terlibat dalam kasus tindak korupsi, orang selalu mengait-ngaitkan dengan partainya? Jadi bagi saya, apa yang dilakukan Ganjar yaitu melaksanakan instruksi partai demi lancarnya step selanjutnya Ganjar dapat restu Megawati maju sebagai capres atau cawapres. Apa yang dilakukan Ganjar ini adalah strategi dan taktik. Ganjar harus mundur selangkah untuk kelak maju 1000 langkah. Dan lagi, penolakan Ganjar soal Israel ini juga ada dasarnya yang jelas. Ada modus operandinya, yaitu Bung Karno sebagai panutan kader PDIP. Bukan asal menjalankan perintah partai saja. Perkara pengekoran sikap politik Bung Karno itu masih relevan atau tidak, itu soal lain lagi. Maka bila melihat sikap Ganjar melaksanakan instruksi partai, istilah kerennya, die hard politik Ganjar demi partai, ini jelas sudah tepat dan tidak perlu disangka lagi. Pertanyaan terakhir, dalam hal penolakan Israel ini, apakah Ganjar ini sedang dikorbankan oleh PDIP atau Megawati, atau ada maksud lain? Jawabannya sih bisa iya, tetapi juga bisa tidak. Bisa iya dikorbankan, yang tujuannya menjatuhkan popularitas dan elektabilitas Ganjar, sehingga Megawati mempunyai alasan untuk menetapkan Puan Maharani berlaga di Pilpres 2024. Tetapi rasanya alasan ini tidak mungkin, sebab bilapun elektabilitas Ganjar turun, nggak akan mungkin jatuh sampai di bawah 15%. Terus, elektabilitas Puan Maharani yang masih berkisar di 3% ke bawah dalam waktu 6 bulan, tidak mungkin mampu mengejar atau dikatrol ketertinggalannya. Artinya, Ganjar tetap calon kuat PDIP bila PDIP maju sendiri ataupun bergabung dengan partai lain. Jawaban yang kedua, bisa tidak dikorbankan karena PDIP sedang menguji loyalitas Ganjar.
Sejauh apa Ganjar mampu bertahan terhadap ujian yang berat ini? Bila Ganjar mampu bertahan dan elektabilitas hasil survei tetap bertengger di posisi puncak atau 3 besar, Megawati tidak bisa berkilah lagi. Mau tidak mau harus mengusung Ganjar sebagai capres atau cawapres, baik berkoalisi maupun maju sendiri. Politik 2024 semakin menarik dan membuat banyak orang berspekulasi.